Hai, ketemu lagi di YouTube channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kalau video sebelumnya ada video yang membahas tentang materi contoh soal tentang atas blank. Nah, video ini yang kita mau bahas sekarang merupakan kelanjutan dari video tersebut. Nah, yang kita bahas kali ini adalah cara menghitung massa zat yang berhubungan dengan diagram suhu dan kalor. Yuk simak soalnya. Oke, baiklah kita simak soalnya ya. Soalnya suatu kalorimeter berisi es. Diketahui kalor jenis es adalah 0,5 kal per gram Kelvin. Kalor lebur es 80 kal per gram. Sebanyak 36 gram pada suhu min 6 derajat Celcius. Kapasitas kalor kalorimeter adalah 27 kal per kilogram. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dituangkan alkohol, di mana kalau jenis alkohol adalah 0,58 kal per gram Kelvin pada suhu 50 derajat Celcius, yang menyebabkan suhu akhir menjadi 8 derajat Celcius. Hitunglah massa alkohol yang dituangkan. Oke, kita lanjut dari soal tadi ya. Kita buat diketahui disingkat di soal ini. Kalor jenis es kita singkat C kecil. Nah, untuk membedakan antara C kecil dengan C besar nanti kita pakai untuk C kecil ya, tanda hitam di atasnya. Nanti untuk yang C besar tidak usah kasih tanda hitam. Oke, kalor jenis es, jadi C kecil es sama dengan 0,5 kal per gram Kelvin. Nah, ingat ya, Kelvinnya K besar. Kemudian kalor lebur es. Nah, ini kalor lebur es singkatnya L besar di LS adalah 80 kal per gram. Nah, kemudian berikutnya yang 36 gram itu adalah massa es, simbol massa kan M. Nah, jadi MS 36 gram. Nah, berikutnya tadi yang min 6 derajat Celcius ini adalah suhu. Suhu apa? Yaitu suhu es, simbol suhu T kecil. Nah, adalah min 6 derajat Celcius. Berikutnya kapasitas kalor ya, kalorimeter tadi. Nah, kapasitas kalor itu simbolnya C besar, enggak usah C besar seperti ini. Kalorimeter kita singkat saja kal ya, singkatan dari kalorimeter. Kalau yang ini kalorimeter, kalau yang ini tadi kalori, beda kasusnya. Lanjut, berikutnya ini tadi kapasitas kalorimeter tadi 27 kal per Kelvin. Oke, K besar ya. Berikutnya apalagi ini yang diketahui kalor jenis 0,58. Kalau jenis apa? Ini kalau jenis alkohol. Jadi kalau jenis tadi kan simbolnya C kecil. Jadi alkohol. Kita buat alkohol. Nah, 0,58 kal per gram Kelvin. Nah, berikutnya yang 50 derajat Celcius suhu. Suhu apa? Suhu alkohol tadi. Nah, alkohol 50 derajat Celcius. Nah, berikutnya yang terakhir 8 derajat Celcius itu adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir atau suhu campuran boleh kita simbol dengan TC, adalah 8 derajat Celcius. Karena diketahui sudah semua dari soal tadi, kita buat ditanya sekarang lagi. Nah, ditanya. Oke.
ditanya hitunglah massa alkohol yang dituangkan. Nah, massa alkohol kan massa simbolnya M. Nah, karena tadi alkohol ada alkohol ditulis, jadi kita buat massa alkohol sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, kita jawab. Sebelum kita menjawab ya, untuk lebih mudah dalam menyelesaikan soal di atas, lebih baik kita buat diagram suhu dan kalornya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di like dan di subscribe ya. Sebelum menggambar diagramnya, kita analisis dulu zat yang menerima kalor dan zat yang melepas kalor. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa dengan gampang nanti membedakan ya. Nanti itu bisa dilihat dari suhu zat tersebut ya. Jadi untuk membedakan mana yang termasuk nanti yang zat-zat yang melepas kalor dan zat-zat yang menerima kalor. Nah, bisa dicek dari suhu. Nah, kita analisis dulu jumlah zat yang terlibat. Oke, baiklah kita analisis jumlah zat yang terlibat ya. Kita tulis dulu jumlah zat yang terlibat tadi di soal tadi. Terlibat. Yang pertama di soal tadi ya, yang pertama yang dibahas adalah kalimatnya adalah tadi S ya. Ini dia S. Nah, S yang pertama S. Kita tengok berapa sih suhu S. Suhu S itu suhunya tadi kita sudah ada diketahui ya. Nah, ini dia min 6 derajat Celcius. Kemudian berikutnya yang terlibat apa lagi? Berikutnya ada apa namanya itu kalorimeter. Nah, kan S tadi dituangkan atau berada dalam kalorimeter. Jadi kalorimeter. Nah, kalorimeter itu sejenis wadah ya. Jadi suhu kalorimeter, suhu untuk kalorimeter ya, kalorimeter itu karena kalorimeter dalamnya tadi awalnya cerita soal tadi ya, terdapat. Nah, ini dia. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dituangkan alkohol ya. Nah, sebelum dituangkan alkohol kan kalorimeter tadi ada S dulu. Nah, sehingga suhu kalorimeter awalnya sama dengan suhu S tadi, suhu S mula-mula, ini sama dengan yang di atas tadi. Ini sama dengan min 6 derajat Celcius. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang terlibat. Apa yang terlibat adalah tadi alkohol. Nah, mana tadi? Ah, ini dia alkohol. Nah, jadi zat berikutnya adalah alkohol. Nah, suhu alkohol ya, T alkohol. Nah, kita tengok di soal tadi atau diketahui. Nah, ini dia suhunya 50 derajat Celcius. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan jumlah zat yang terlibat ya dalam kasus ini ada S, ada kalorimeter, dan ada alkohol. Dari tiga ini kita akan menganalisis ya, menyimpulkan bahwa dari suhunya, ini kelihatan dari suhunya, mana yang bersifat menerima kalor, mana yang melepas kalor. Nah, kalau dilihat dari suhunya, ternyata dua zat ini, S dan kalorimeter ya, itu terlibat karena suhunya lebih rendah tadi, berarti termasuk dalam menerima kalor. Jadi sebagai ki terimanya nanti, ki terima atau boleh namanya ki serap boleh. Nah, berikutnya yang bertindak sebagai melepaskan kalor adalah yang alkohol. Nah, dilihat dari suhunya tadi kan, suhu 50 derajat kan lebih tinggi daripada min 6, daripada S dan alkohol dan kalorimeter. Nah, maka alkohol ini bertindak sebagai ki yang melepas. Jadi yang melepas kalor.
ya. Jadi yang melepas kalor adalah alkohol, yang menerimanya adalah es dan kalorimeter. Nah, dapat disimpulkan bahwa soal tersebut ya, soal yang ini tadi itu berhubungan dengan konsep ngasas Black yang melibatkan perubahan wujud zat. Oke, sekarang kita buat diagram suhu dan kalornya ya. Yang pertama tadi ya, yang terlibat adalah es. Nah, es tadi kan di soal dari min 6 derajat Celcius. Jadi prosesnya perubahan wujud ya, mengalami perubahan wujud. Kita buat dulu mula-mula awalnya. Es tadi yang min 6 derajat Celcius ya. Ini tadi es yang suhu esnya adalah min, coba aja dalam kurung, min 6 derajat Celcius. Nah, kemudian berubah menjadi es ya, tetap menjadi es. Tapi suhunya berubah, enggak lagi min 6, tapi suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Nah, jadi dari suhu es yang min 6 derajat Celcius tadi berubah menjadi es yang 0 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini es itu ya mengalami perubahan suhu. Cuma jadi dia tidak mengalami perubahan wujud zat. Nah, jadi cuma mengalami perubahan suhu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Dari es yang bersuhu 0 derajat Celcius ya berubah menjadi air. Nah, tapi suhunya masih 0 derajat Celcius. Nah, grafik yang hijau ini menunjukkan di sini bahwa sudah terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Tetapi suhunya sama. Berikutnya kita lanjutkan dari air tadi ya, yang suhunya 0 derajat Celcius ya, jadi mengalami pencampuran nanti. Nah, mengalami pencampuran dengan apa? Dengan alkohol. Kan tadi di konteks soalnya alkohol dituangkan. Jadi sini dia. Nah, ini tadi milik alkohol ya, alkohol. Alkohol tadi suhunya 50 derajat Celcius. Nah, disinilah yang terjadi suhu akhirnya tadi. Suhu akhir yang di soal tadi yang ini dia. 8 derajat TC. 8 derajat Celcius seperti itu. Nah, kemudian yang kalorimeter ya. Nah, kalorimeter kita buat di sini saja kalorimeter. Nah, ini tadi milik kalorimeter. Kalorimeter. Nah, suhu kalorimeter tadi kan sama dengan suhu es ya, suhu es yang mula-mula. Jadi min 6 derajat Celcius. Nah, dari soal ya, dari soal boleh kita membuat ya, namakan ya di grafik yang ini dari es ya menjadi es yang mengalami perubahan suhu tapi tidak mengalami perubahan wujud. Tadi kita misalkan namanya Q. Kemudian dari es menjadi air yang mengalami perubahan wujud zat tadi, misalkan namanya Q2. Nah, kemudian air yang ketika dicampurkan tadi ya ke ini tadi alkohol tadi dicampurkan dengan alkohol tadi, misalkan ini kita nama Q3 boleh. Kemudian untuk yang kalorimeter kita beri nama Q4 boleh. Kemudian berikutnya untuk yang alkohol ini kita kasih nama ya Q5 boleh. Seperti itu kira-kira. Nah,
dari diagram suhu dan kalor ini ya, kita lihat mana yang menyerap, mana yang lepas kelihatan. Nah, biasanya yang melepas itu kan berarti yang memberi ya. Kalau kita lihat di atas ini ya, kalau kita ini bedakan, nah inilah yang tadi yang kasusnya yang melepas. Jadi yang bertindak sebagai kilepas, nah adalah alkohol. Nah yang menerima, kan lazimnya di bawah tuh gambarnya. Nah ini kalau bisa kita ini kan gambarkan. Nah inilah yang sebagai israp, kita yang menerima sebagai israpnya yaitu kalorimeter dan air tadi. Jadi air tadi itu mengalami perubahan ya, karena air ini kan dari -6 derajat Celcius berubah dari es ya, dari es yang -6 derajat Celcius berubah menjadi es yang 0 derajat Celcius, kemudian baru berubah menjadi air yang 0 derajat Celcius, kemudian ditambah dengan alkohol. Nah, ceritanya seperti itu dari konteks soal. Nah, es tadi jangan lupa es itu berada di dalam kalorimeter tadi. Oke, dari kesimpulan diagram di atas ya, ini ada dua tanda anak panah ya. Yang pertama tanda panah miring ya, miring ini, yang ini Q1, Q2, Q5. Nanti yang miring ini ya bisa bolak-balik ya, jadi bisa ke atas bisa ke bawah. Ini tadi ada yang ke atas dan ke bawah, termasuk Q4 nanti. Nah itu artinya adalah mengalami perubahan suhu, kita tulis itu artinya adalah mengalami perubahan suhu. Karena mengalami perubahan suhu, nanti rumus kalor yang dipakai itu ada dua. Yang pertama bisa I sama dengan M kali kalor jenis ya, massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Itu yang pertama, nanti tergantung konteks soalnya. Atau yang kedua bisa pakai Q sama dengan kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Jadi kita pilih yang mana nanti tergantung diketahui dari konteks soal. Nah berikutnya adalah anak panah yang kedua, anak panah yang lurus tadi satu nih kebetulan. Nah ini artinya adalah mengalami perubahan wujud, mengalami perubahan wujud zat. Nah itu artinya nanti yang kita pakai di konteks soal ini ya, nanti Q rumusnya adalah Q sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Oke, sekarang kita bahas ya hasilnya. Jadi dari hukum apa tadi yang kita bahas? Ya, hukum asas Black. Nah, dari hukum asas Black tadi ya, rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q serap, seperti itu. Nah dari diagram tadi, diagram suhu dan kalor tadi kita sudah lihat ya. Kita buat lepasnya. Lepasnya tadi adalah ini Q5 namanya, Q5 misalkan kita buat Q5 dengan Q serapnya tadi kita lihat ya. Ini ada Q serap ini tadi Q1 ditambah Q2, nanti ditambah Q3 ditambah Q4. Kita buat Q1 tambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah kita lanjut. Nah tadi yang bertindak sebagai Q5 adalah alkohol ya. Jadi kita buat, karena tadi ininya anak panahnya membentuk garis miring kan, artinya tadi mengalami perubahan suhu. Di rumus ini nanti yang kita pakai, berarti kita buka kurung ya, M kali C kalor jenis ya, kali delta T
Nah, ini buka kurung milik siapa tadi? Ya, milik alkohol. Kita buat alkohol. Nah, berikutnya sama dengan Q1 tadi yang ini. Anak panahnya miring juga, artinya sama tadi dengan Q5, mengalami perubahan suhu. Berarti rumusnya adalah, kita buka kurung, M kali C kecil kali delta T. Milik apa tadi? Milik S. Lanjut. Berikutnya plus Q2. Nah, ini tadi Q2. Nah, Q2 ini anak panahnya lurus tadi, artinya adalah mengalami perubahan wujud zat. Nah, rumusnya adalah M kali L. M kali L, L-nya tadi kalor lebur ya, milik ya masih milik S. Lanjut, ingat ya Q2 tadi ini yang di sini tadi masih S. Lanjut, berikutnya lah Q3. Q3 anak panahnya miring juga, berarti sama mengalami perubahan suhu. Jadi rumusnya adalah M kali C kali delta T. Milik siapa Q3 tadi? Kita lihat di sini ya, milik air ya. Milik air. Kita lanjut. Yang terakhir plus Q4 tadi di sini milik kalorimeter. Jadi kita lanjut. Jadi kalorimeter tadi ya. Nah, ini grafiknya juga miring ya. Nah, jadi dia artinya mengalami perubahan suhu tadi. Karena diketahui tadi kalorimeter, kapasitas kalor, ya, yang diketahui kapasitas kalor, maka rumusnya kita alternatif rumus yang di bawah tadi. Kita buka kurung, C besar kali dengan delta T. Di kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu milik kalorimeter yang kita singkat dengan K. Jadi ingat ya, jadi yang ini tadi adalah kapasitas kalor. Kita lanjut ke berikutnya ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. M alkohol tadi, karena M alkohol yang ditanya ya di konteks soal tadi, jadi M alkohol kali kalor jenis untuk alkohol tadi, kita tengok diketahuinya ya, di kalor jenis untuk alkohol ini dia 0,58 kali 0,58. Nah, dikali, kita buat aja cross ini biar jelas, delta T. Jadi mengalami perubahan suhu untuk alkohol tadi, kita lihat di diagram suhu kalornya ini tadi ya. Jadi mengalami perubahan suhu dari mana? Ini tadi dari 50 ya. Nah, ke sini ke TC. Dari sini ke sini tadi. Nah, dari sini ke sini. Jadi 50 dikurang 8 di 50 kurang 8 sama dengan kita buat massa S tadi. Nah, ini dia 36 gram dikali kalor jenis untuk S ya. Nah, ini dia 0,5. Nah, dikali untuk perubahan suhu untuk S. Kita lihat tadi grafiknya dari sini ya. Di satu tadi, jadi dari 0 derajat Celcius dikurang min 6 derajat Celcius. Jadi kita buat, jadi 0 dikurang kurung min 6, jadi 2 kali ininya anak panahnya. Nah, plus sekarang untuk yang Q2 tadi kan milik S ya, Q2 di sini. Nah, yang ini. Nah, sekarang kita lihat masanya sama, massa S tadi 36 tetap dikali kalor lebur S di sini 80. Jadi dikali 80. Supaya tidak bingung kan, kita buat tutup kurung, tambah. Nah, sekarang massa air. Nah, massa air tadi kan karena air ini berasal dari S ya, otomatis massa air sama dengan massa S, tetap 36. Nah, kemudian kalor jenis air. Kalor jenis air itu 1. Jadi dikali dengan 1.
kali 1. Kemudian dikali delta T. Jadi perubahan delta T untuk yang air ya. Untuk yang air kita tengok ini dia tadi 8 kurang 0. Jadi 8 kurang 0 8 nanti. Kita buat aja dulu 8 kurang 0. Nah, kita lanjut. Kemudian plus yang 4 tadi kapasitas kalor. Kapasitas kalor tadi 27. Nah, perubahan suhunya ini tadi untuk yang kapasitas kalor yang ini Q4 tadi kan. Nah, jadi yang ininya 8 dikurang min 6. 8 dikurang min 6. Nah, seperti itu. Kita selesaikan satu persatu ya. Jadi yang ini tadi adalah 0,58 m alkohol. Nah, dikali, kita tanda cross saja biar lebih jelas. 50 kurang 8 tadi adalah 42, sama dengan. Nah, kita lanjut. Jadi 36 dibagi 2 ya, betul 18. Kita kali 0, ini kan min kali min jadi plus, jadi 0 tambah 6 jadi kali 6 plus 36 dikali dengan 8 ya adalah 2880. Nah, ditambah ini 36 kali 8, kemudian ditambah ini 27 dikasih kurung 27 kali ini 8 min jadi plus, jadi 8 ditambah 6 jadinya. 8 kali 6 adalah 8 ditambah 6 ya 14 jadinya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita kalikan 0,58 dikali 42, dapatnya adalah yang ini, kalikan dulu dengan 42 ya. Dapatnya adalah 24,36 dikali dengan M alkohol sama dengan 18 kali 6 108. Ini tadi ditambah tetap 2880. Kemudian 36 kali 8 288. Berikutnya yang ini tadi ya 27 kali 14 adalah 378. Ini kita selesaikan. Sekarang 24,36 ya kali alkohol tadi, M alkohol sama dengan, jadi kita jumlahkan 108 ditambah 2880 ditambah 288 ditambah 378 menghasilkan 3654. Kemudian M alkohol adalah 3654 dibagi dengan 24,36. Jadi massa alkohol yang dihasilkan dari pembagian tersebut adalah ya 150 gram. Oke, jadi dari soal tadi ya kita dapat bahwa di pertanyaan tadi massa alkohol adalah 150 gram.